Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat pecinta KSA, sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya sapa sekali lagi, assalamualaikum para sahabat. Kita berjumpa lagi dalam acara Menyibak Misteri. Tapi kali ini mungkin saya belum bisa turun lapangan dulu ya, untuk mencari eksistensi ataupun menguak suatu sejarah, suatu tempat yang mana dulu ada sejarahnya, baik itu di masa kerajaan atau mungkin tempat-tempat angker ya. Tapi kali ini saya buat video ini spesial untuk memberikan suatu oleh-oleh bingkisan lebaran yang mana saya akan mengijazahkan bagaimana cara mengasma atau mengisi kayu yang digunakan sebagai tasbih misalnya, ataupun tongkat. Jadi untuk yang lebih bagus, kayu yang dipakai adalah kayu koka, kayu bidara, ataupun kayu gaharu ya. Jadi saya akan mengijazahkan bagaimana cara mengisi atau mengasma kayu koka ataupun bidara digunakan untuk ru'yah ya, untuk ru'yah. Tapi jangan dijadikan suatu bentuk menuhankan ya. Kita nggak meyakini koka atau kayu bidara yang mempunyai kekuatan semuanya atas dasar kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipertuhankan dan jangan dijadikan satu bentuk sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Semuanya itu atas keridhaan dari Allah semata. Baik sahabat, mengingat kita tentang tongkat ya. Tongkat ini dari sejak zaman dahulu pun memang sudah dipakai para ulama salaf ya. Tapi kita hanya ingin mengikuti cara beliau membuat tongkat aja ya. Tapi walaupun kita bukan orang salaf, tapi kita mengikuti bagaimana cara beliau memegang tongkat. Tapi yang pastinya bagi kita sebagai praktisi, baik itu praktisi spiritual ataupun praktisi supranatural atau praktisi ru'yah, di sini saya sampaikan bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah membawa tongkat, sehingga ditanya sama seseorang, kenapa engkau selalu membawa tongkat? Imam Syafi'i menjawab bahwasanya, kenapa saya membawa tongkat? Sesungguhnya tongkat tersebut adalah mengingatkanku bahwa aku adalah seorang musafir. Makanya beliau selalu membawa tongkat. Ya. Baik sahabat-sahabat, di sini akan saya ijazahkan terlebih dahulu ya, bagaimana cara mengasma tongkat. Lah, nanti fungsinya sangat banyak kalau untuk praktisi ru'yah. Apabila ada yang kerasukan, kita doain tongkat tersebut, bos, kemudian suruh jin tadi untuk menyentuhnya atau mengangkatnya. Niscaya dia tidak akan mampu mengangkat ataupun menyentuhnya.
Insya Allah seperti itu. Dan apabila disentuhkan tongkat tersebut pada si jin tersebut, dia akan melemah dan dia akan minta ampun. Maka mudah bagi kita untuk menyadarkan supaya dia masuk ke Islam atau ke jalan yang benar. Jadi tugas kita itu tidak ingin menyakiti atau menghakimi ataupun membentak bangsa jin, sebab kita ini diciptakan lebih mulia dari bangsa mereka. Makanya kita hanya cukup ingin menyadarkannya aja sehingga dia kembali ke dinul Islam, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang tongkat, bagaimana cara mengijazahkan, di sini langsung saja saya akan mengijazahkan. Yang pertama itu kita membaca hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Ibrahimiyah ya, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian kita membaca suratul Fatihah. Setelah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, jadikanlah tongkat ini adalah pemberat seperti besi atau pemanas seperti api, sehingga bangsa yang fasik tidak mampu mengangkatnya. Langsung saja kita membaca doa seperti itu, ditutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi sebelum kita membaca doa yang saya contohkan tadi, setelah membaca alhamdulillah ya, alhamdulillah dulu yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin itu 3 kali. Terus kemudian sholawat Ibrahimiyah, baru kemudian langsung membaca doa asma'nya, yaitu surat Al-Hajj, yaitu ayat 19 sampai ayat 22. Surat Al-Hajj itu akan saya tampilkan di layar ini ya, saya tampilkan di layar ini. Ya, ini bisa dilihat. Bisa di untuk bisa di screenshot ya, dari HP masing-masing atau dari laptop pun mungkin bisa di foto ya. Nah, dari surat Al-Hajj ini dari ayat 19 sampai ayat 22 itu nanti di ayat 21-nya diulang-ulang, boleh sampai 3 kali, boleh sampai 5 kali, ataupun boleh sampai 7 kali. Selebihnya dihembus pada media, baik itu tasbih ataupun tongkat yang dijadikan alat sebagai media ru'yah ya, sebagai media ru'yah. Setelah dihembuskan baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tongkat ini sebagai pemberat besi yang sangat berat bagi yang fasik untuk mengangkatnya, dan jadikanlah tongkat ini sebagai pemanas seperti panasnya api neraka bagi yang fasik mengangkatnya. Innama itu ditutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, setelah kita baca seperti itu, kita hembuskan ya, kita hembuskan ke tongkatnya. Kemudian baru suruh si jin untuk mengangkatnya. Baik itu tongkat ataupun tasbih ya, sama saja ya. Mau tasbih koka, mau tasbih gaharu, mau tongkat koka ataupun tongkat gaharu, ataupun tasbih dan tongkat terbuat dari daun pohon bidara, itu sama saja.
Tapi ingat, yang saya sampaikan jangan dijadikan suatu bentuk media tongkat yang mempunyai nilai lebih ya, semuanya atas karena ridho Allah, dan jangan dispesialkan ya. Karena apabila kita menspesialkan suatu benda, maka kita akan berkurang menspesialkan kita terhadap Rob kita sendiri. Karena yang saya takutkan seperti itu ya sahabat ya. Makanya jangan sampai kita menspesialkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti setelah di asma boleh sampai 3 hari berturut-turut. Nanti bisa sahabat tes pada orang yang kerasukan, atau mungkin cara mengasma sahabat-sahabat boleh tiap saat, di saat nanti ada orang kerasukan baru dibawa tongkatnya, boleh, silakan saja. Tapi kalau bagi saya, kemana saya pergi saya selalu membawa tongkat ini, tapi jarang saya keluarkan, dia ada di dalam mobil terus ya. Dia jarang saya keluarkan dari mobil, terkecuali kalau memang terdesak dan memang harus dibutuhkan, maka saya membawa tongkat tersebut saya mengeluarkan tongkat tersebut dari mobil saya. Baik, begitulah sahabat cara kita mengasma tongkat ya, mengisi energi tongkat itu dengan doa dan dibacakan surat Al-Hajj. Tapi semuanya itu karena kita memohon hanya kepada Allah. Ingat, kita hanya memohon kepada Allah, dan jangan merasa diri kita itu bisa dan kita itu mampu sehingga kita melupakan yang mempunyai kekuatan sebenarnya. Adapun di sini sahabat-sahabat yang sudah di pengisian kelima ya, ini khusus untuk yang CPM ya. Yang kalau yang tadi itu umum ya, kalau ini yang khusus CPM. Apabila ingin tongkatnya itu multifungsi ya, saya ingatkan lagi, untuk multifungsi semuanya tergantung dari niat ya, niat. Jadi untuk doanya pertama kita bertawasul dulu seperti tawasul saat pengisian pertama, yaitu ilmu karamah. Kemudian kita bacakan narudu ya. Narudu itu dibaca kurang lebih sekitar 7 kali pada tongkat. Kemudian dibacakan lagi sholawat fatih sama 7 kali. Kemudian dibacakan ayatul kursi 7 kali. Kemudian laqad ja'akum itu juga 7 kali. Ditutup dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dihembuskan pada tongkat 3 kali ataupun pada tasbih ya, ataupun pada tasbih. Kemudian kita memohon kepada Allah, jadikanlah ya Allah media yang saya sediakan ini sebagai kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang hamba inginkan. Kemudian tutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Insyaallah apa yang menjadi hajat kita Allah akan kabulkan, dan apa yang menjadi keinginan kita insyaallah akan bermanfaat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nantikan video selanjutnya. Kita akan mulai turun lapangan ya, mungkin mencari eksistensi, tapi sebenarnya bagi saya itu sebenarnya nggak begitu penting sih untuk mencari eksistensi. Tapi kalau saya ajak saudara-saudara CPM yang ingin belajar ya, sekalian ingin mengajarkan ke arah itu supaya mereka bisa terbentuk mentalnya. Tapi kalau untuk saya videokan ya mungkin hanya sekedar hiburan saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.